Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube, berjumpa kembali di channel aku, Hendra Prasetyo. Gimana kabar sobat YouTubeku semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Dan di video kali ini saya sedikit membagikan aktivitas saya sebagai buruh bangunan di Malaysia. Alhamdulillah hari ini baru pelaksanaan penggalian lubang untuk tapak atau cakar ayam ya sobatku, untuk alas atau bantalan pondasi rumah. Sebelum pondasi rumah dibuat, kita buat tapaknya dulu agar lebih kokoh. Ini saya baru 2 orang ini ya, sama temen sesama rantau. Dan untuk tim yang akan membantu menyelesaikan pembangunan rumah ini masih belum terbentuk ya sahabatku. Dan sembari menunggu ini kita mulai membuat tapaknya dulu, mengingat plan dan izin bangunan sudah turun. Karena untuk membentuk tim mungkin agak lama, mengingat setahun belakangan ini diberitakan bahwasanya tenaga kerja Indonesia banyak yang sudah beranjak meninggalkan Malaysia, dan juga Malaysia yang digadang-gadang akan kekurangan tenaga kerja, mengingat Indonesia yang telah menghentikan sementara pengiriman tenaga kerja ke Malaysia. Itu semua dikarenakan negara tersebut dianggap tidak mematuhi kesepakatan dalam nota kesepahaman yang telah ditandatangani oleh kedua negara ya sahabatku. Dan kini memang bisa dirasakan bahwasanya tenaga kerja Indonesia di Malaysia semakin berkurang ya sahabatku. Dan mungkin sebentar lagi hanya akan tersisa dalam hitungan jari saja, karena selain banyak tenaga kerja Indonesia yang pulang, juga tak sedikit tenaga kerja Indonesia yang terjaring razia, dikarenakan memang tak sedikit tenaga kerja Indonesia yang melanggar aturan visa atau tinggal lebih masa di Malaysia, sehingga bisa dikatakan jumlah tenaga kerja Indonesia di Malaysia kini semakin berkurang. Walaupun banyak tenaga kerja dari negara lain selain Indonesia yang masih diperbolehkan masuk ke Malaysia, namun tak sedikit dari mereka yang enggan untuk kami ajak kerjasama. Mungkin dikarenakan sebagian dari kami ini kurang paham dalam berbahasa Inggris, sehingga mereka enggan atau kurang minat untuk bekerja sama. Sedangkan kebanyakan dari mereka belum paham dalam berbahasa Melayu, sehingga terkadang menyulitkan kami dalam berkomunikasi saat bekerja ya sahabatku ya. Selain itu, beratnya tanggung jawab kami di lapangan membuat kami lebih suka bekerja dengan sesama TKI ya sahabatku ya. Mengingat syarikat hanya menugaskan seorang kerani yang memakai rompi hijau itu. Tuh bisa dilihat sebelah sana ada 2 orang. Itu adalah kerani yang bertugas mengawal dan memantau bahan-bahan bangunan, apa saja yang diperlukan, apa saja yang kurang, progres sampai mana, seperti itu ya sahabatku ya. Itu memang tugas kerani hanya seperti itu. Sedangkan progres pembangunan sepenuhnya tanggung jawab kepala kerja dari tim kami ya sahabatku. Jadi kepala kerja ini harus benar-benar menguasai dalam bidang plan agar nantinya bangunan bisa jadi sesuai dengan
yang sudah tertera di dalam plan, baik itu dari segi model, bentuk, dan tidak bisa dipungkiri bahwasanya tenaga kerja dari Indonesia ini lebih terlatih dalam bekerja, baik di bidang pembangunan maupun perkebunan, yang mana bisa dibilang hasil kerja tenaga kerja Indonesia ini lebih rapi dan juga cukup tepat waktu. Tapi walaupun TKI ini kerjanya oke, tak sedikit toke yang masih tega tidak membayar penuh gajinya dengan berbagai kecurangan-kecurangan mereka. Padahal bangunan telah dikerjakan sesuai arahan, dan saya juga sempat sedikit ngobrol ini dengan operator eskavator yang membantu proses pembuatan galian tapak. Dan beliau berkata, bukan hanya saja TKI yang sering tak terbayar gajinya, saya sendiri pun sering tak terbayar sewanya, kata beliau. Padahal saya ini adalah orang tempatan atau orang kelahiran Malaysia asli. Nak gaduh pun buat apa, tak ada guna, mengingat Malaysia adalah negara berdaulat, kata beliau. Jadi itulah sedikit cerita seputar TKI Malaysia. Terima kasih saya ucapkan untuk sobat YouTube semua yang sudah bantu like dan subscribe dan juga share ya sahabatku. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon maaf juga jika ada salah-salah kata, dan jika ada pendapat dari sahabatku semua bisa disampaikan melalui kolom komentar yang tersedia. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lah.